Pengertian gerak dan gaya. Gerak adalah suatu momen atau kejadian di mana suatu benda atau apapun yang mengalami perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan gaya adalah dorongan atau tarikan. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak, itu disebut gaya. Adapun macam-macam gerak. Yang pertama, gerak semu, gerak ganda, gerak lurus beraturan atau GLB, dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Kedua, faktor yang mempengaruhi gaya terbagi menjadi dua. Yang pertama, gaya gravitasi bumi dan gaya dorong atau gaya tarik. Dan yang ketiga adalah macam-macam gaya dalam kehidupan. Yang pertama, gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Pengertian materi dan perubahannya. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Para ilmuwan melakukan klasifikasi materi bertujuan agar lebih mudah dipelajari dan disusun secara sistematis. Kedua, perubahan materi dibagi menjadi dua, yakni perubahan fisika atau perubahan fisis dan perubahan kimia, reaksi kimia. Yang ketiga, berdasarkan wujudnya, materi dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, padat, kedua, cair, yang ketiga, gas. Dan yang terakhir, perubahan materi. Wujud materi tidak selalu tetap. Setiap materi yang mendapat perlakuan tertentu pasti akan berubah baik wujud maupun bentuknya. Perubahan wujud tersebut dapat berlangsung secara fisika, kimia, atau biologi. Pengertian usaha, energi, dan daya. Yang pertama, usaha. Usaha dalam fisika selalu menyangkut tenaga atau energi. Apabila sesuatu, manusia, hewan, atau mesin melakukan usaha, maka yang melakukan usaha itu harus mengeluarkan sejumlah energi untuk menghasilkan perpindahan. Yang kedua, energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Sebuah benda dapat dikatakan mempunyai energi bila benda menghasilkan gaya yang dapat melakukan usaha. Dalam kegiatan sehari-hari, kita sering mendengar istilah energi atau tenaga yang merupakan suatu besaran turunan yang memiliki satuan joule. Menurut para ahli sains, energi didefinisikan sebagai kemampuan melakukan usaha. Bentuk-bentuk energi terdapat 4. Yang pertama, energi kinetik. Kedua, energi potensial. Ketiga, energi panas. Dan yang terakhir adalah energi mekanik. Dan yang terakhir adalah pengertian daya. Daya didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan oleh sebuah benda persatuan waktu. Jadi, daya dihitung dengan membagi usaha yang dilakukan terhadap selang waktu lamanya melakukan usaha. Karena usaha merupakan hasil perkalian antara gaya dengan perpindahan. Pengertian gelombang dan bunyi. Yang pertama, gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi, di setiap titik yang dilalui gelombang getaran dan getaran tersebut berubah, maka tampak sebagai getaran yang merambat. Berhubungan dengan arah getar dan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Dan yang kedua, bunyi.
Bunyi atau suara merupakan salah satu fenomena fisika yang selalu kita alami sehari-hari. Contoh, bunyi yang sering kita nikmati adalah musik. Musik bisa memberikan inspirasi saat kita sedang belajar, bekerja, atau beraktivitas. Adapun hubungan gelombang dan bunyi. Gelombang bunyi terdiri dari molekul-molekul udara yang tidak pernah merambat, melainkan bergetar maju mundur. Tiap saat, molekul-molekul itu berdesakan di beberapa tempat, sehingga menghasilkan wilayah tekanan tinggi, tapi di tempat lain merenggang, sehingga menghasilkan wilayah tekanan rendah. Pengertian cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380-750. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Adapun sifat-sifat cahaya, yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening, kedua, cahaya merambat lurus, ketiga, cahaya dapat dipantulkan, dan keempat, cahaya dapat dibiaskan. Alat optik ada dua macam, yaitu alat optik alamiah yaitu mata dan alat optik buatan seperti kacamata, kamera, lap atau lensa pembesar, mikroskop, teleskop atau teropong, periskop, episkop, diaskop, dan sebagainya. Pengertian listrik dan magnet. Apa itu listrik? Listrik adalah aliran elektron-elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Listrik terbagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya terbatas. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bisa bergerak. Listrik dinamis terjadi karena ada arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Apa itu magnet? Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain di sekitarnya. Pada magnet ada dua kutub yang berlawanan arah, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apakah sifat magnet dapat dihilangkan? Dibakar atau dipanaskan hingga suhu Courle, dibanting-banting atau dipukul-pukul. Magnet diletakkan pada solenoida atau komparan kawat berbentuk tabung panjang dengan lilitan yang sangat rapat dan dialiri arus listrik bolak-balik atau AC. Pengertian tata surya dan planet. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang tersusun dan mengorbit pada bintang besar seperti matahari akibat gaya gravitasi bintang tersebut. Bentang langit tersebut beragam akan tetapi beberapa di antaranya adalah planet. Pengertian planet adalah benda astronomi yang mengorbit bintang atau sisa bintang yang cukup besar untuk mempunyai gravitasi sendiri, tidak terlalu besar untuk menciptakan termonuklir dan membersihkan daerah orbitnya yang penuh dengan planetesimal. Ada 8 benda langit di tata surya. Yang pertama, matahari, kedua planet, ketiga komet, yang keempat asteroid, yang kelima meteoroid, yang keenam bintang, dan ketujuh bulan, dan yang ke-8 adalah meteor. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel hewan di mana mempunyai sebuah bentuk serta fungsi yang sama sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Struktur tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar, sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Struktur batang. Struktur jaringan yang menyusun organ batang yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan stel.
faktor yang mempengaruhi respirasi tumbuhan. Adapun faktor yang mempengaruhi respirasi tumbuhan yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Ada beberapa faktor yang umumnya dapat mempengaruhi proses fotosintesis berlangsung. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kadar CO2 di udara, kedua suhu, ketiga cahaya, dan terakhir lama penyinaran. Sistem pencernaan hewan. Struktur alat pencernaan berbeda-beda dalam berbagai jenis hewan, tergantung pada tinggi rendahnya tingkat organisasi sel hewan tersebut serta jenis makanannya. Pada hewan invertebrata, alat pencernaan makanan umumnya masih sederhana, dilakukan secara fagositosis dan secara intrasel. Sedangkan pada hewan-hewan vertebrata sudah memiliki alat pencernaan yang sempurna yang dilakukan secara ekstrasel. Sistem respirasi pada hewan. Sistem respirasi pada hewan invertebrata, sistem pernafasan pada porifera, sistem respirasi pada hewan vertebrata, dan respirasi pada Pisces. Contoh metamorfosis sempurna. Beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna diantaranya adalah kupu-kupu, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu, nyamuk, telur, larva atau jentik, pupa nyamuk, katak, telur, berudu, berudu 2 kaki, berudu 4 kaki, katak muda, dan katak dewasa. Pengertian sistem dalam kehidupan manusia. Pengertian sistem. Sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem, bagian atau komponen, atau apapun baik fisik ataupun non-fisik yang selalu berhubungan satu sama lain dan dapat bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsinya. Dalam melaksanakan kerjasama ini, setiap organ tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan organ-organ saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Macam-macam sistem dalam kehidupan manusia. Sistem indera, sistem kardiovaskular, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan sistem urogenital. Inilah hasil pemaparan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi